Untuk sesi tanya jawab. Ya, itu barangkali sudah ada yang raise question belum? Raise hand, silahkan. Saya Pak, boleh Pak? Boleh. Pak, sama ini, Pak Iwan ya? Ya. Nah, silahkan Pak Iwan pertama, langsung. Oke, mungkin ke Pak Edi terutama, dan mungkin juga ini nyambung ke Pak Sudarmono dari IKL, gitu ya. Mengenai tadi soal adanya VAT yang menjadi beban kalau kita bawa subkon, kita gunakan subkonnya lokal, gitu ya. Nah, pernah nggak Pak ya dicoba waktu berangkat kontrak dengan klien itu kita sudah minta ininya ada split payment gitu antara klien ke kita dengan klien ke subkon kita. Karena kalau setahu saya untuk perpajakan kita bisa split account begitu, pembayaran dari klien itu langsung, sehingga antara kita dengan subkon kita itu tidak dianggap sebagai suatu kontrak tersendiri gitu. Ya, itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, mungkin melalui skema yang disebut escrow account gitu, atau gimana? Iya. Oke. Ya, betul. Ya, silakan. Barangkali Pak ini bisa menjawab Pak Edi yang tadi Baik, menyinggung sementara masalah. saya jawab dulu, nanti ada Pak Kemal ini Direktur Keuangan kami juga lebih ahli. Tapi begini, kita sudah menerapkan escrow account, Pak Iwan, bahwa pembayaran itu memang langsung kepada escrow account. Tetapi escrow account itu kan dalam US dollar, pengeluarannya tentu akan menjadi hanya diizinkan dalam rupiah oleh pajak dan Bank Indonesia. Nah, invoicing antara PT Indonesia ke PT Indonesia lain, ini kan ada invoicing mereka, itu harus menyertakan VAT. Nah, VAT ini sudah kami tanyakan, sudah kami konsultasikan, termasuk lewat Bank Indonesia. Ini masalah ini ya, bilang nantinya. Jadi jawaban Pak Edi, kalau transaksi PT dengan PT itu VAT mandatori, walaupun uangnya kan masuk nih Pak Iwan, uangnya masuk pembayaran. Tetapi VAT itu kan dalam negeri Indonesia, nggak ada hubungannya dengan klien. Kalau kliennya tidak membayar VAT kepada kita. Mungkin Pak Kemal bisa menjelaskan, tambahkan. Silakan Pak Kemal. Kemal Pak. Dinyalakan dulu Pak Kemal. Kemal Arif Pak. Suaranya Pak Kemal Arif. Suaranya Pak, mic. Mic-nya di on dulu Pak. Di on dulu. Iya, baik. Ya, sudah. Siang Bapak. Pak Darmono teman lama ini Pak. Oke, jadi gini Pak. Memang kalau secara kontrak ya, tadi yang Pak Edi jelaskan, itu pembayaran itu dari si klien itu langsung masuk ke escrow. Jadi sengaja, karena kita di project yang terakhir yang kita ceritakan tadi itu kita sebagai main kontraktor ya. Posisi perusahaan Indonesia ini sebagai subkontraktor kita. Memang pada saat kita invoice ke klien itu udah langsung ditransfer atas nama Gunanusa, tapi kita join account dengan subkontraktor gitu ya. Jadi memang accountnya tadi Pak Edi jelaskan ada banyak accountnya di situ. Itu di situ selesai. Jadi misalnya kita invoice 100, nilainya yang transfer itu totally 100. Tapi di split misalnya ke 5 account atau 6 account. Itu selesai sampai di situ. Nah, cuman pada saat adanya invoicing daripada si perusahaan Indonesia kepada kita sebagai main kontraktor, disitulah timbul adanya VAT, Pak. Nah, komponen itu pada saat kita awal berikan penawaran kepada si klien, komponen VAT itu tidak dihitung sebagai cost kita. Itu masalahnya. Karena waktu awal kita memang tidak memplanningkan adanya subkontraktor lokal. Makanya subkontraktor kita yang lain itu semuanya asing gitu. Karena kalau subkontraktor asing tidak ada isu itu, Pak, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu, tadi Pak Edi bilang itu sebagai cash trap, karena kan VAT itu pasti ada rekonsiliasi antara in dan out ya. Nah, disitulah adanya pembayaran VAT kita yang duitnya itu nanti kita akan bisa dapatkan dalam waktu yang cukup lama ya, mungkin bisa 6-8 bulan gitu kan.
Jadi kalau istilah keuangannya kita kalah cash flow lah di situ. Gitu. Jadi Ya. kira-kira begitu Pak, isunya ada di situ. Nah tadi yang Pak Edi bilang, kalau sampai harusnya maunya kita nih Pak, kalau kita bertender di luar, kita ngajakin proyek di luar, alangkah bagusnya biar kalau kita ajak perusahaan sejenis lokal yang juga bisa berkiprah di luar negeri ya, sama-sama kerja dengan kita. Dan isu VAT itu Tidak ada. dihapuskan. Artinya meskipun ini perusahaan PT Indonesia dengan Indonesia karena dia bekerja di luar negeri, nah, harusnya unsur itu nggak ada itu Pak. Ya. Jadi begitu Pak, kira-kira penjelasan saya. Ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kolektif kita kalau ini rasanya perlu nih. Concern ini perlu disampaikan juga ke pemerintah, CQ Kementerian Keuangan, CQ DJP ini ya, perpajakan itu. Karena kita kan sama-sama ingin mendorong devisa dari sektor jasa, khususnya jasa konstruksi lah. Ya betul. Kalau Ya, oke Pak, maaf menarik itu Pak. saya Ya, potong. silakan Pak. Kalau sama-sama perusahaan lokal, itu sih kita udah tahu lah. Itu memang pengaplikasiannya di Indonesia udah pasti seperti itu. Ya, karena mandatori itu Pak. Nah, memang seperti itulah. Cuman kalau memang kita bekerja di luar, kalau itu tidak ada, itu alangkah lebih bagus. Karena dari kita sih sebagai kontraktor pasti itu menjadi cost tambahan, tapi bukannya hilang ya. Berbeda dengan tadi final tax. Kalau final tax tuh emang hilang, kita nggak ada refund itu kalau begitu. Jadi kita kalah cash flow lah, kita bilangnya begitu, Pak. Ya, ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Kalau misalnya main kontraktor, misalnya Pak Kemal Gunanusa sebagai main kontraktor, Jadi itu gini, terus langsung membuat gini. agreement. Ada klien tadi yang gini. Ada klien yang mau membagi, misalnya gini, nilai kontrak 100, skopnya Gunanusa 60 juta, skopnya TNI kontraktor 40 juta. Dia langsung split PO-nya menjadi 2. Nah, itu Ya, nggak gitu. gitu tuh, Pak. Kayak gitu bisa. Bisa. Kita pernah Oh. dilakukan seperti itu. Tapi tidak semua klien, apalagi klien besar seperti ya saya sebut PT TEP, ONGC itu kan model kayak Pertamina kita di Bangkok, Pertamina kita di India. Itu kan perusahaan besar, kita sebagai kontraktor kecil lah ya, mana bisa mengatur mereka. Mereka kan maunya kasih dokumen kontrak, you mau, you sign, kalau enggak ya udah kan begitu, Pak. Jadi nggak mau tahu ya mereka ya. Nggak mau tahu. Kalau gini, kalau kemarin kita propose payment terpisah itu karena yang tadi Pak Edi bilang. Karena kalau enggak, si subkontraktor kita khawatir kalau duitnya masuk ke kita dulu, nanti ada side streaming kayak gitu-gitu loh Pak. Makanya kita dari awal udah usulkan, oke, payment langsung di split aja. Jadi kita nggak perlu tuh ngeluarin tadi LC atau SKBDN atau apapun lah namanya sebagai garansi payment kepada si subkontraktor gitu. Ya, Nah, kebetulan structure itu bisa dijalankan dan kita sudah jalankan, ya sangat menolong buat kita. ya, Gitu, ya, Pak. ya. Soalnya Mungkin sebagai pembelajaran saja itu proyek BP Tangguh yang fase ketiga kalau tidak salah dan beberapa proyek yang lain itu bisa dikecualikan dari peraturan pemerintah atau Perpres tentang dana hasil ekspor karena skema-skema escrow account-nya itu sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan sehingga termasuk misalnya retention kewajiban untuk yang itu dana hasil ekspor harus di dalam negeri selama 30% selama 3 bulan dan seterusnya itu bisa dikecualikan gitu loh otomatis gitu karena skema itu sudah mengikat antar pihak dan itu sudah diketahui ESDM sudah disclose ke Kementerian Keuangan. Jadi kira-kira seperti itu. Itu Nah, salah itu satu kalau kita solusinya. report ke SDM kita dapat apa, Pak? Artinya, oke nih kita udah informasi ini. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan pajak atau apapun, kita bisa kasih lihat itu gitu, bahwa ini kita udah pernah report mengenai ini gitu, Pak. Oh iya, artinya gini, ESDM itu karena ini kebetulan pekerjaan di bidang energi, sumber daya mineral, mereka bisa memberikan endorsement lah, kira-kira gitu loh. Oh, oke, baik. Endorsement, itu yang arahnya ke sana. Ya. Jadi skema yang dibuat oleh BP
dengan banyak sekali apa namanya eh, supplier itu tidak terkena kepada dana hasil ekspor, peraturan hasil ekspor itu gitu. Iya, iya, baik, Pak. Nah, ada lagi yang lain yang mau tanya tadi? Iya, saya Oke, ingin sebelum tanya Sebentar. Yang dari Pak Is, dari kita waskita ya, ada dari mana ini? dari waskita betul nggak? bentar Pak, mau Oh, Pak Iwan. menutup dulu tadi pertanyaan saya ke Pak yang dijawab oleh Pak Kemal. Ya, Ya mau nyambung dulu ya. Oke, ya, terima kasih Pak Kemal atas penjelasannya. Iya, Memang sepakat saya bahwa penjelasan yang terakhir Pak Kemal itu yang memang sulit, yaitu apabila kliennya itu tidak mau. tidak mau. Oke. Ya, kalau iya, klien tidak mau iya, untuk melakukan split betul, apa namanya, split kontrak, split invoicingnya, betul, betul. begitu. Memang repot kalau itu nggak mau. Iya, iya, Ya Pak. bagian PR kita di situ Iya, melakukan approach pada klien. karena Ya, mereka pemberi kerja kita udah nggak bisa macem-macem deh. ya. Ya, ya. Oke, Oke. anyway terima kasih Pak Edi Rianto dan Pak Kemal atas penjelasannya.